Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak sehat semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo, siapa hari ini yang bertugas memimpin doa? Risa, Bu. Risa. Mbak Risa. Oh iya, ayo. Ya, Mas Eko. Mbak Risa, dipimpin doa ya. Ya. Marilah teman-teman kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah anak-anak kita tadi telah selesai berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Ibu absensi dulu ya. Coba sekarang anak-anak tengok di kanan kiri anak-anak ada yang tidak masuk mungkin? Masuk semua, kanan dan Bu. kirinya? Masuk semua ya. Alhamdulillah. Ibu yakin anak-anak memang rajin. Untuk menambah daya semangat kalian, supaya tidak ngantuk ya, kita ice breaking dahulu. Kita lakukan semangat. Bisa ya anak-anak ya? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, satu kali lagi. Ibu putarkan lagu, nanti anak-anak tirukan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Beriman dan bertakwa Tuhan berakhlak mulia, kebenaran sendiri, kritis, Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, kebenaran dan gotong royong mandiri, sekolahannya. Satu kali lagi ya. Ya. Boleh sambil joget.
dan Sila Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, Menyatakan kobar, gotong royong mandiri, kreatif dan nalar kritis. Sudah gimana? Sudah semangat kan? Sudah, Semangat. Bu. Oke. Anak-anak, masih ingatkah pelajaran kemarin kita membahas tentang apa? Tentang apa anak-anak? Teks apa? Teks Teks fiksi, benar. Apa yang dimaksud dengan teks fiksi? Masih ingat? Teks fiksi itu apa? Iya, apa, Bu? Yang sebenarnya, Bu. Khayalan, Iya, Bu. jadi Khayal. teks fiksi itu cerita khayalan atau dongeng. Itu contoh-contohnya ada apa itu? Kancil dan buaya, Kancil dan buaya. semut Iya, dan burung merpati. betul. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang teks fiksi, maka kalau hari ini kebalikannya, yaitu tentang teks non-fiksi. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana memahami informasi dari teks non-fiksi, serta mengidentifikasi itu pokok, dan anak-anak juga diharapkan bisa menuliskan dengan gaya bahasa sendiri. Sebelum ke pelajaran, Ibu berikan pertanyaan pematik dulu. Mungkin di sini sudah ada yang tahu apa itu teks non-fiksi? Yang sebenarnya, Bu, mungkin. Iya, apa Bu? Coba diulangi. Teks yang Cerita yang sebenarnya. cerita yang sebenarnya. Betul. Jadi, teks non-fiksi itu kebalikannya dari teks fiksi. Kalau teks fiksi tadi cerita khayalan, non-fiksi adalah cerita yang sebenarnya. Apa saja contoh-contohnya ya? Kita bisa temukan di mana? Tadi gambarnya Bu Guru ada koran. Oh ini ya, ini kita bisa dapat dari koran. Apalagi selain koran? Majalah. Lah, Televisi. Berita di iya, televisi. iklan di televisi. Terus, bagaimana cara menemukan informasi tersebut? Apakah anak-anak bisa paham dengan Bu. bacaan teks non-fiksi tersebut? Dibacanya Dibaca. bagaimana? Dibaca, terus dicari itunya, Bu. Apa? Kayak ide pokoknya. Oh gitu, iya. Jadi kita harus membaca dengan pemahaman, tidak boleh sekedar membaca. Coba untuk membuktikan jawaban kalian, kita putar sekali lagi video berikut ini. Bu, ada suaranya enggak ya, Bu? Belum keluar, Bu, suaranya. Bagaimana suaranya sudah keluar? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Oh, baik.
Sudah muncul anak-anak? Gambarnya Bu. muncul, Tapi suaranya suaranya belum, nggak Bu. ada. Oh iya, kalau begitu sambil Ibu jelaskan ya. Sudah kedengaran, Bu, kayaknya. Sudah? Coba diperbesar. Itu tadi anak-anak pembelajaran mengenai teks non-fiksi. Sekarang Ibu ulangi sekali lagi ya. Nah, teks non-fiksi itu adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Teks non-fiksi ini dapat kita temukan dalam artikel, surat kabar, atau majalah. Ciri-cirinya antara lain teks non-fiksi itu terbentuk tulisan ilmiah. Yang kedua, teks non-fiksi berusaha menarik pemikiran pembaca. Dan yang ketiga, teks non-fiksi itu menggunakan gaya bahasa denotatif, yaitu makna yang sebenarnya. Bagaimana anak-anak cara kita menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi? Nah, untuk kita dapat menentukan ide pokok pada teks, kita perlu membaca teks tersebut dengan seksama. Setelah itu, catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragraf dan gunakan kata tanya
untuk menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Itu tadi adalah materi tentang teks non-fiksi. Bagaimana? Mungkin ada yang bertanya tentang Saya, materi Bu. teks non-fiksi hari ini? Saya Yang mau barusan bertanya, Ibu. Bu. Iya. Ibu, Bagaimana? bacaannya itu ya Bu, banyak ya Bu. Kalau teks non-fiksi itu enggak ada gambarnya ya Bu. Biasanya itu saya sering kesulitan Bu memahami kalau bacaan banyak apalagi tidak ada gambarnya. Itu bagaimana ya Bu ya caranya Bu ya agar saya bisa memahami dengan baik. Oh itu. Iya. Kadang-kadang itu ya, bacaan teks non fiksi itu panjang lebar, sehingga banyak anak-anak itu yang kesulitan. Seperti berita-berita di media massa, bahkan soal-soal yang sekarang itu pertanyaannya panjang lebar. Sini Ibu akan mengajarkan kalian bagaimana caranya membaca pemahaman dengan metode REAP. Saya share screen lagi ya. Iya Bu. Nah, ini. Jadi, anak-anak itu bisa membaca pemahaman dengan metode REAP. Apa itu REAP? REAP itu singkatan dari R, read, E, encode, A, notate, dan P, pencode. Yang pertama, tahap pertama itu bisa anak-anak mulai dari membaca teks. Bacalah teks dengan seksama. Yang kedua adalah tahap mencari ide pokok. Setelah kalian membaca, silakan mencari ide pokok setiap paragrafnya. Setelah kalian mencari ide pokoknya, tahap ketiga adalah tuliskan ceritanya dengan gaya bahasa sendiri. Setelah kalian menuliskan dengan gaya bahasa sendiri, anak-anak bisa mendiskusikan teks tersebut dengan bahasa lisan. Nah, itu tadi adalah cara-cara atau metode agar anak-anak itu bisa membaca teks non-fiksi, tidak cuma sekedar membaca, tetapi juga paham. Untuk itu, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama itu ada Mas Eko, Mbak Lutfi, dan Mbak Risa. Kelompok kedua ada Mbak Aula, Mbak Diana, dan Mbak Khotimatur. Kelompok 3 ada Mbak Indah, Mbak Erni, Mbak Tuti, serta Mbak Dewi. Sekarang silahkan anak-anak duduk bersama kelompok masing-masing. Jangan ramai ya. Iya Bu. Ya, Bu. Kalau sudah duduk, sekarang diambil LKPD-nya masing-masing. Ya, Bu. Perwakilan satu-satu mengambil LKPD di depan. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, sudah terima LKPD-nya. Sudah, Bu. Iya Bu. Oke. Nah, di dalam LKPD tersebut ada cerita bacaan tentang burung scarlet. Ibu akan share terlebih dahulu. Bagaimana, sudah nampak? Sudah Bu. Sudah, Bu. Ya. Kurang besar Judulnya tapi, apa? Bu. Kurang
selesai. Burung scarlet ibis. Judulnya burung Merah scarlet nih. ibis. Coba sekarang saya akan membantu anak-anak mengerjakan ya. Sekarang coba baca teks tersebut selama 5 menit cukup ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Cukup, Bu. Dibaca dalam hati saja, jangan rame-rame. Ya, Bu. Bagaimana? Sudah membacanya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Setelah membaca, silahkan anak-anak buka LKPD-nya di lembar kedua. Tuh, yang pertama, tahap pertama ini. Tahap pertama yaitu membaca teks. Sudah kalian lakukan tadi. Sekarang tahap kedua adalah mencari ide pokok. Yuk, anak-anak silahkan mencari ide pokok di setiap paragrafnya. Ya, Bu. 5 menit. Sudah selesai? Biasanya Bu. ide pokok Sudah, itu Bu. terdapat di mana anak-anak? Di awal kalimat? Atau di Ya, tengah atau di akhir ya? biasanya di awal, Bu. Ya, biasanya di awal. Setelah ada ide pokok, ada yang namanya ide pendukung untuk Pendukung. memperjelas ide pokok tersebut. Oh, Setelah anak-anak menuliskan setiap ide pokok, setiap paragrafnya, silahkan lanjut ke tahap 3, yaitu menuliskan kembali dengan gaya bahasa sendiri. Ibu beri waktu 10 menit. Yuk anak-anak jangan ramai ya. Sudah selesai? sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, coba kelompok mana yang mau maju duluan? Kelompok Saya, satu. Bu. Saya, Bu. Nah, ini saya Kelompok berapa tadi ya? Saya kelompok Kelompok 1 dengan kita. Mbak Risa. Oh, kelompok 1. Ayo Ya. maju semuanya kalau gitu. Ayo, kalau Satu gitu, kelompok. Maju ayo. Maju semuanya. Siapa Mbak Risa yang satunya ini? Kok lupa Yang saya. satunya tadi saya, Mas Eko. Satunya. Siapa tadi? Satunya Mbak siapa tadi? Mbak Lutfi Kelompok ya? kok lupa namanya Lutfi. gimana? Iya, Mbak Ayo, Lutfi. namanya Mbak Lutfi. Lutfi. Ayo Iya. Mbak Lutfi maju. Ya, Nah, ini yang baca dulu. saya ya Ada yang yang mau baca baca dulu ya. Ya, gantian nanti ya. Ya, langsung baca nomor 2 ya, Bu. Nah, tadi nomor 1 kita sudah baca sendiri-sendiri ya. Jadi langsung nomor 2 ya. Ya, Ya, Bu. langsung nomor 2. Carilah ide pokok di setiap paragraf. Nah, pada paragraf 1, ide pokoknya yaitu burung scarlet ibis adalah burung yang hidup di pulau-pulau tropis Karibia. Untuk paragraf kedua, ide pokoknya yaitu burung-burung scarlet ibis amatlah indah. Kemudian paragraf yang ketiga, warna pada bulu burung scarlet ibis disebabkan oleh astaxanthin. Kemudian paragraf yang keempat, ide pokoknya yaitu biasanya burung-burung scarlet ibis yang berada di kebun binatang. Gantian Mas Eko, sekarang nomor 3. Ayo Mas Eko Iya Mbak gantian. Risa. Ini nomor 3. Menuliskan kembali dengan gaya bahasamu sendiri. Ini Mbak ya.
Burung scarlet ibis hidup di pulau tropis Karibia, Amerika Serikat. Burung ini memiliki warna bulu yang sangat indah. Warna burung yang merah menyala ini disebabkan oleh astaxanthin. Burung bisa berubah menjadi abu-abu bila kekurangan asupan makanan. Biasanya burung ini dipelihara di kebun binatang agar keindahan bulunya tetap terjaga. Sudah, Bu Esita. Iya, tepuk tangan dong buat kelompok 1. Ayo, kelompok lainnya siapa yang memberikan masukan atau mungkin ada yang mau menambahkan dari presentasi kelompok 1? Kelompok 3? Iya, Bu. Saya Bu Esita. Oh iya, dari kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 ya, Mbak Iya. Aula. Ya, silakan Mbak Aula. Itu dari teman-teman yang kelompok 1 tadi menjelaskan warna burung scarlet ibis ya. Itu tadi menjelaskannya warnanya kurang detail, Bu Esita. Mohon diceritakan lebih lengkap lagi. Maksudnya warnanya itu mulai dari bertelur itu kemudian menetas. Apakah burung ibis itu waktu bayi habis bertelur itu apakah langsung berwarna pink merah muda? Jadi mohon dijelaskan lagi. Gitu Bu Esita. Oh iya. Itu kelompok 1 dapat masukan dari kelompok 2 bahwa tahapan warnanya kurang lengkap. Jadi mungkin bisa ditambahkan ya buat kelompok 1. Ya, Bu. Nanti saya tambahi, Bu. Ya. Ya. Terus mungkin ada tambahan lagi kelompok yang lainnya. Kelompok 3. Kelompok 3 ini ada Mbak Diana sama siapa lagi tadi? Iya Bu, ini juga ada masukan ya dari kelompok 3 sama sebenarnya ada yang belum lengkap yaitu nanti bisa itu ditambahkan warna merah itu soalnya kan baru muncul saat burung scarlet dewasa seperti itu Bu. Oh iya, benar. Jadi gitu ya, kelompok 1 itu tadi ada masukan dari teman-teman kalian untuk menambahkan tahapan warna pada burung scarlet. Mungkin ada tambahan lagi? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah. Nah, sekarang alhamdulillah kita tadi sudah melakukan kerja kelompok. Sekarang silahkan anak-anak kembali ke tempat duduk masing-masing. Silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Bu, saya izin ke Usahakan belakang. jangan rame ya. Ya. Esita izin ke belakang. Oh, izin ke belakang Ya. ya. Jangan lama-lama loh ya. Setelah anak-anak melakukan kerja kelompok, untuk sekarang melakukan post-test. Post-test ini secara individu ya. Ibu akan memberikan linknya, silahkan buka Chromebook masing-masing. Linknya akan saya bagi. Tampilannya akan seperti ini. Bagaimana terlihat? Sudah Bu. Sudah Bu. Terlihat ya. Nah, ini adalah tampilan LKPD individu kalian. Sudah bisa membuka semuanya?
Sudah, Bu. Ya, silahkan isikan nama, kelas, dan nomor absen. Ya, Bu, sudah. Sudah, Bu. Ya. Setelah sudah, selanjutnya ini ada 10 soal. Nanti ada bermacam-macam soal. Ada soal benar salah, ada soal isian. Ada juga pilihan ganda kompleks. Untuk yang nomor satu silahkan dibuka. Itu ada pernyataan. Ibu akan bimbing dahulu ya. Setelah Ibu bimbing nanti kalian boleh mengerjakan. Yang nomor satu itu ada soal pernyataan benar atau salah. Jadi anak-anak silahkan menuliskan benar jika jawaban itu benar. Silahkan menuliskan salah jika salah. Untuk yang nomor 2 ini adalah pilihan ganda kompleks. Silahkan anak-anak memilih jawaban lebih dari satu. Silahkan tuliskan huruf B pada kotak yang benar. Nomor 3 ini Isai menuliskan ide pokok. Nomor 4 adalah memilih jawaban salah satu yang benar. Nomor 5 juga sama seperti nomor 4. Nomor 6 ini isian benar atau salah. Nomor 7 berbentuk isian. Nomor 8 isian. Nomor 9 adalah pilihan ganda. Nomor 10 isian lagi. Bagaimana, sudah paham anak-anak cara mengerjakannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, silahkan klik finish. Jangan sampai lupa tidak klik finish ya. Setelah selesai, klik finish. Oke, silahkan mengerjakan mulai dari sekarang. Waktunya 10 menit. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Saya sudah. Yang sudah jangan mengganggu temannya ya. Baik, Bu. Oke. Setelah anak-anak selesai mengerjakan post-test, silahkan ditutup kembali Chromebook-nya. Jangan lupa dimatikan dulu ya. Untuk hasil skornya akan Ibu umumkan pada pertemuan berikutnya. Mungkin pada pertemuan ini ada yang mau ditanyakan dahulu. Jika ada yang belum paham, boleh. Bagaimana anak-anak, sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita telah mempelajari tentang materi teks non-fiksi. Harapan Ibu, anak-anak bisa memahami teks tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Karena penting sekali ya teks non-fiksi ini. Sebelum kita tutup, kita catat dulu poin-poin yang penting hari ini apa saja ya. Kita tadi belajar apa saja. Yang pertama tentang Teks non-fiksi adalah ya teks yang berdasarkan kenyataan. Yang kedua, catat poin pentingnya. Teks tersebut bisa kita ketemui di artikel, skripsi, koran, biografi. Betul. Nah, untuk membaca pemahaman kita
harus tahu dulu bagaimana ide-ide pokoknya setiap paragraf. Nah, itu tadi adalah poin-poin penting pembelajaran kita hari ini. Gimana anak-anak? Sudah paham ya? Alhamdulillah Bu, sudah. Ibu sudah bisa memberikan penjelasan kepada kalian dengan metode REAP tadi? Sudah ya? Udah, Bu. Oke. Nah, untuk lebih semangat, kelihatannya ngantuk ini. Ayo, tepuk semangat lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Nah, Semangat. Oke, biar tidak ngantuk. Nah, oke, materi hari ini sudah selesai. Dan jangan lupa anak-anak mempelajari materi selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan supaya kita dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Belum kita tutup, ayo siapa yang memimpin doa penutup? Bu Risa ya. Iya, Bu. Mbak Risa, ayo dipimpin doa penutup. Ya. Marilah teman-teman bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Ibu akhiri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan Bapak Ibu dah dulu, baru nanti saya. Yuk, siapa yang mau berikan komentar? Kita kasih plus dulu dah ya, bagus ya untuk Bu Esita. Oke, silahkan siapa yang mau memberikan pendapat? 2 orang. Ayo. Ya teman-teman. Ayo, Rek. Saya, Bu. Oh, Silakan, Bu. Ya, alhamdulillah Bu Esita hari ini penampilannya sangat bagus. Sepertinya sesuai dengan RPP-nya nggih, Bu nggih. Hanya saja saya tadi kayaknya tidak melihat ada refleksi pembelajarannya. Yang mana refleksinya, yang mana yang nggak terlihat? Memberikan refleksi, Bu. Ada nggak? Oh, ya, membuat rangkuman itu juga kategori refleksi. Refleksi yang gimana? Menyenangkan nggak pembelajaran hari ini? Begitukah maksudnya? Oke, silakan komentari Bu Esita. Gimana, Bu? Ya, tadi saya sudah memberikan refleksi. Begini, bagaimana anak-anak? Apakah metode yang Ibu gunakan sudah bisa memahamkan anak-anak mengenai cara membaca teks non-fiksi? Seperti itu. Oke, itu yang disampaikan oleh Bu Esita. Apakah kategori dia merefleksi? Gimana? Ya. Ya, Iya kan? Cuma iya, Bu. mungkin bahasanya, Bu, metode pembelajaran yang Ibu gunakan gitu. Misalnya gini, anak-anak gimana metode pembelajaran yang Ibu gunakan sudah membuat Anda paham. Itu karena mereka kan nggak tahu metode pembelajaran itu yang apa, gitu ya. Jadi mending penggunaan istilah-istilah itu mungkin dihindari ya, langsung aja mungkin misalkan langsung gimana, seneng nggak sih belajar hari ini bersama Ibu gitu. Gitu aja sih ya, atau apa. Jadi kalau memang ditanya tadi itu sudah masuk refleksi, tetapi penggunaan gimana metode pembelajaran. Jadi kan Ibu kepingin tahu metode pembelajaran yang Ibu gunakan itu pas enggak gitu ya. Tetapi kan anak-anak nggak tahu metodenya yang mana. Paham maksud saya? Iya. iya. Jadi yang seperti itu sih mungkin sehingga ada masukan dari temannya bahwa refleksinya belum gitu ya, karena mungkin itu. Oke, terima kasih Bu. Berikutnya yang kedua, yuk silakan. Satu lagi, ayo siapa yang belum? Saya nggak nyatet loh, tapi semua wajib nanti kan pas 12 orang. Komentari 6. Yuk silakan. Satu lagi siapa? Yang belum? Siapa sih yang belum beri komentar?
Siapa yang belum? Saya Bu belum Heeh. berkomentar, tapi emang tadi tidak menyimak benar. Soalnya lagi perjalanan. Oke, yang lainnya. Bu Lutfi. Sudahkah Bu Lutfi? Bu Lutfi speakernya agak error Bu Dian, jadi tidak Oh. bisa berkomentar. Nah terus gimana? Oke, yuk yang lainnya satu. Saya tidak tahu siapa yang belum. Ayo kasih pendapat untuk temannya. Ya weh, kalau enggak ditunggu loh. Saya Gimana? lagi boleh Bu. Ya, tadi siapa yang belum? Saya itu. Saya belum, Bu. Yuk silakan Bu Ya, Hotimantur. Bu Gimana? Esita, tadi pembelajarannya sangat menarik sekali, sangat interaktif dengan anak-anak, Ibu. Anak-anak, sehingga anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran gitu loh, Bu. Sangat interaktif dengan anak-anak, membantu anak-anak dalam panduan-panduannya itu sangat jelas sekali. Seperti itu, Bu. Memudahkan nggak tadi ketika terkait mencari ide pokok ya dalam suatu bacaan? Iya. Gimana, Bu? Memudahkan, Bu. Memudahkan? Iya. Oke. Berarti silahkan nanti bisa kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau menggunakan, artinya ketika materi ya mencari ide pokok bisa digunakan gitu kan maksudnya Bu Hotimatur ya. Oke, terima kasih. Nah sekarang untuk saya gitu ya Bu Esita. Ini kan nanti ke kurikulum merdeka ya, tapi memang tidak terlalu nampak perbedaannya ketika kita di kurikulum merdeka dengan yang biasa ya. Padahal sebenarnya kalau perangkatnya kan berbeda itu formatnya. Nah, seharusnya Ibu mungkin memfokuskan sama bagaimana anak-anak itu terbiasa berpikir kreatif gitu ya. Nah, tadi itu anak-anak disuruh bikin pertanyaan nggak Bu dari kenapa itu ya tadi ya, bagaimana suruh membuat pertanyaan enggak Bu? Tidak, Bu, tapi anak-anak menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan. Nah, supaya nanti lebih ke kreatifnya itu muncul, jadi minta anak-anak itu membuat daftar pertanyaan yang nanti arahnya ke ide pokok. Kan mereka sudah menemukan tuh ide pokoknya. Nah, jadi buatlah pertanyaan-pertanyaan yang nanti mengarah ke pemunculan dari suatu ide pokok. Nah, itu kalau itu bisa Ibu gunakan tadi, misalkan gitu ya, itu maka akan terlihat Bu, berpikir atau hotsnya atau berpikir kreatifnya dalam pembelajaran gitu ya. Itu aja sih. Kalau yang lainnya oke. Bisa dipahami Bu Esita? Ya, Bu. Nanti ketika pas praktek itu silakan nanti ditempatkan ketika Ibu tadi sudah membahas tentang daftar pertanyaan itu ya, bagaimana cara membuat pertanyaan, terus kemudian ada cerita non fiksi. Nah, kemudian kan di kelompok itu kan anak disuruh mencari ide pokoknya atau membaca itu ya. Nah, itu mintalah mereka untuk membuat daftar pertanyaan. Sepertinya supaya kalau diminta itu bisa nambah deh, gitu ya. Mungkin lebih terlihat. Iya. Gitu kah, Bu Esita, bisa dipahami? Ya, Bu. Oke. Ya wes, terima kasih Bu Esita. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih teman-teman. Oke. Saya stop recording ya Bu ya. Oke Bu Indah. Sekarang siapa